Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Rahmat Ibrahim dan Niluh Puspa hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Niluh, silakan. Terima kasih Ibrahim. Saudara, jenazah anak usia 7 tahun yang divonis mati batang otak usai operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada akan dimakamkan Rabu besok di pemakaman umum Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini jenazah korban disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth Kota Bekasi. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui korban meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit. Orang tua korban mengaku sedih atas meninggal anak keduanya. Sebelumnya, saudara, korban dinyatakan mengalami mati batang otak usai menjalani operasi amandel. Orang tua Alvaro Daren tak kuasa menahan kesedihan setelah Alvaro dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU Rumah Sakit Kartika Husada Senin malam. Alvaro meninggal dunia setelah mengalami koma karena divonis dokter mengalami mati batang otak pasca menjalani operasi amandel. Keluarga Alvaro mengaku mendapat informasi dari rumah sakit jika Alvaro sempat mengalami kejang pasca operasi hingga diberi obat. Namun hingga hari ke-13, Alvaro tak kunjung sadar. Ini masuk rumah sakit amandel setelah keluar dari ruang operasi katanya ada sesak napas sedikit. Setelah itu ada kejang-kejang. Setelah kejang-kejang ditangani lagi masukin di ICU. Tapi penjelasannya katanya anaknya ditidurkan. Entah pakai obat apa ya waktu itu ya, dijelasin dokternya ke mereka. Anak ini ditidurkan lalu ya sudah, sampai hari ke-13 kami tidak pernah lagi melihat dia bergerak. Keluarga merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya dan menilai ada dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan pihak rumah sakit saat menangani operasi amandel korban. Atas dugaan malpraktik, keluarga telah melaporkan 8 orang pihak rumah sakit, mulai dari dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak, hingga direktur rumah sakit ke Polda Metro Jaya. Ini kami ada melaporkan sekitar 8 orang terlapor ya. Itu sudah meliputi dokter-dokter yang terkait yang melakukan tindakan. Yang melakukan tindakan mulai dari dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak, sampai dengan direktur daripada rumah sakit tersebut. Dari rumah sakit Kartika Husada mengatakan bahwa anak ini sudah mengalami mati batang otak. Kan ini sungguh aneh ya, aneh sekali. Kenapa saya bilang dari operasi amandel lari ke batang otak, yang makanya saya bilang ini ada kelalaian, ada kealpaan yang dimana kami duga ada tindak pidana yang dilakukan di sini. Korban akan disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth Bekasi. Proses pemakaman akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan setelah pertemuan keluarga. Keluarga berharap polisi segera menyelidiki kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Kartika Husada, Kota Bekasi. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap, saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rizka Nanda yang saat ini berada di Bekasi. Rizka, hari ini jenazah sudah dimakamkan di Rumah Sakit Elizabeth. Apakah ada pihak dari rumah sakit yang datang menemui pihak keluarga, termasuk juga apa yang menjadi harapan dari keluarga? Ya, betul sekali Niluh dan juga saudara, bahwa memang saat ini Alvaro ini sudah disemayamkan di Rumah Sakit Elizabeth Bekasi, dan memang saat ini masih disemayamkan dan kemudian menjalani beberapa rangkaian acara adat dan juga rangkaian acara keagamaan. Memang pihak keluarga ini sangat menyayangkan apa yang terjadi kepada adik kita Alvaro ini, karena memang pada awalnya hanya didiagnosis terkait dengan amandel dan kemudian dilakukan operasi, dan kemudian akhirnya didiagnosis mengalami mati batang otak. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan
pihak keluarga bagaimana kemudian dari penyakit amandel kemudian menjadi mati batang otak. Nah, kita akan berbincang dengan salah seorang keluarga korban, sudah hadir bersama kami. Ini merupakan Bapak Frans, ini merupakan paman dari adik kita Alvaro. Nah, Pak Frans mungkin bisa diceritakan sedikit sebetulnya bagaimana sih kronologinya, kemudian adik kita ini datang ke rumah sakit menjalani operasi, tentu akan melewati berbagai rangkaian sebelum melakukan operasi. Bagaimana kemudian akhirnya bisa terjadi hal seperti ini? Ya, kami juga sebenarnya tidak memahami bagaimana ini bisa terjadi, karena harapan kami, anak-anak kami ini masuk ke rumah sakit atas rujukan dari puskesmas, itu divonisnya amandel, hanya amandel. Lalu mereka diundang ke rumah sakit, itu juga aneh, undangannya jam 5 subuh, lalu mereka bisa ditindaknya itu di jam 12. Nah, anak kami ini masuk ruang operasi, kan dia berdua dengan abangnya namanya Vincent. Nah, tetapi yang menjadi aneh, kenapa adiknya duluan yang dibawa, dan pada saat diambil itu orang tuanya sedang mandi. Karena kan dari subuh kan ya dia ke rumah sakit, nah orang tuanya, ibunya lagi mandi, kalau bapaknya masih berlayar waktu itu. Dia di kapal pesiar. Jadi ibunya sedang mandi, anaknya dibawa ke ruang operasi. Nah, tidak ada awalnya. Jadi keluar ibunya mencari-cari di mana nih putranya kan gitu. Akhirnya dikasih tahu ada di ruang operasi. Ya sesuai biasa prosedural, suruh tanda tangan bla bla bla. Saat dijelaskannya juga ya standar lah ya, standar SOP. Nah, setelah itu kurang lebih 1 jam dia ada di ruang operasi, keluarlah si Alvaro ini dari ruang operasi dengan kondisi agak susah nafas, ya henti napas bahasanya. Lalu dibawa lagi si Alvaro, akhirnya setelah dari ruang rawatnya dibawa lagi ke ruang ICU untuk dilakukan tindakan-tindakan. Nah, dari mulai masuk itulah ruang operasi sampai hari ke-13 dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia, ya itu tidak lagi pernah berkomunikasi karena tidak pernah sadar, dan seperti, mohon maaf, akhirnya bisa kita katakan kayak mayat hidup karena dia koma kondisinya, tidak merespon apapun, dicolek, dipanggil apapun tidak ada respon. Dan kami yang menyedihkan adalah tidak mendapatkan penjelasan sampai hari ke-4 itu anak kami di rumah sakit tidak ada penjelasan, tetapi pas di hari berikutnya dikumpulkanlah karena keluarga besar agak sedikit emosional, bertemu dengan manajemen dan dijelaskan katanya anak kami mati batang otaknya. Itu yang menjadi kebingungan juga dari kita. Pak, kemudian apakah ada penjelasan dari rumah sakit bagaimana kemudian amandel ini memicu mati batang otak? Apakah ada penjelasan dari rumah sakit kepada pihak keluarga begitu ya? Kemudian apa sebenarnya benang merahnya gitu? Apakah memang ada resiko mengalami mati batang otak? Ada nggak penjelasan dari pihak rumah sakit, baik dari dokter yang menangani ataupun dari dokter yang melakukan penindakan? Pada saat keluar dari ruang operasi lalu terjadi hal seperti itu, tidak ada penjelasan. Mereka hanya pas kita agak marah sedikit, mereka menjelaskan tapi normatif bahwa itu adalah resiko operasi segala macam bla bla bla, yang ya artinya keluarga besar tetap merasa tidak menerima, tetapi penjelasan itu tidak kunjung dapat. Di hari ke-8 papanya si Alvaro itu meminta rujukan, meminta untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain. Dan meminta resum medis, tetapi mereka tidak kasih dan selalu dengan alasan kami harus rapat manajemen katanya. Ya itulah yang membuat makin kecewa. Nah, tetapi akhirnya setelah kami agak sedikit pressure dan ada teman-teman media yang membantu, mulailah ada perubahan tingkah laku dari pihak rumah sakit dan tertutup gitu ya? Iya, tetap tertutup karena kami kan juga tidak bisa dijelaskan oleh mereka, tetapi mereka mencoba menjelaskan normatif tetap, lalu mencari rujukan-rujukan, tetapi tidak ada rumah sakit yang menerima. Dan akhirnya di hari ke-13 Alvaro henti jantung, dipacu oleh para petugas medisnya pun tidak berhasil, dan 18.45 dia menghadap Tuhan. Pak Frans, pertanyaan saya adalah, kemudian kan sebelum dilakukan penindakan tentu kita melakukan penandatanganan penindakan begitu ya. Apakah tidak dijelaskan apa resiko yang akan terjadi apabila melakukan penindakan untuk operasi amandel? Apakah tidak dijelaskan oleh pihak dokter ataupun pihak rumah sakit apa resiko-resiko yang barangkali bisa terjadi, komplikasi yang barangkali bisa terjadi akibat operasi amandel ini? Ya, karena saya tidak di lokasi, tetapi adik saya, mamanya Alvaro yang di sana, ya mereka hanya disodorkan untuk tanda tangan, normatif lah. Ya tidak dijelaskan secara detail dan segala macam. Jadi ya hari ini dinyatakan meninggal itu karena dampak dari operasi. Ya kita juga hunus kan nggak ada yang tahu kan, gitu. Jadi itu yang sampai sekarang
membuat keluarga besar kami khususnya yang dari ibunya Alvaro Sinaga kecewa berat dan ya mau melakukan langkah-langkah selanjutnya lah karena mereka tidak terima. Karena kebetulan si Alvaro ini orang yang sangat ceria dan menggembirakan di ini. Pak, meskipun menurut saya memang pihak keluarga berhak untuk mendapatkan penjelasan menjelang operasi apa resiko yang bisa barangkali terjadi akibat komplikasi operasi amandel ini, menurut saya memang pihak keluarga itu adalah hak pasien. Betul. Dan kemudian sekarang juga proses hukum sudah dilaksanakan, dari pihak keluarga melakukan penuntutan ataupun gugatan begitu ya ke rumah sakit. Ada nggak komunikasi dengan pihak rumah sakit hingga saat ini? Sampai sekarang komunikasinya semua normatif, tidak ada hal-hal yang signifikan untuk entah menjelaskan secara rinci atau secara detail tentang kejadian ini. Mereka semua ya sebatas bahwa rumah sakit sekarang peduli dengan keluarga kami, makanya kami difasilitasi beberapa hal yang sekarang ini. Tetapi itu kan juga tetap tidak mengobati sakit hati kami. Iya, karena keluarga besar masih emosional dan masih saat ini berkumpul juga masih mau menentukan langkah-langkah selanjutnya. Karena apapun yang diberikan oleh pihak rumah sakit kan tidak bisa menggantikan anak kami gitu loh. Artinya proses hukum tetap berjalan? Sementara kami belum putuskan, tetapi yang pasti kemarin ya laporan sudah ada, ya kan. Kalau laporan sudah ada, nanti kami diskusikan. Karena laporan itu kemarin kan pengen menuntut pihak rumah sakit menyembuhkan anak kami. Kalau saat ini tuntutannya apa, Pak? Ya, kalau saat ini kami belum memutuskan. Nanti ya keluarga besarnya juga masih mau berkumpul dulu. Jadi kami sepakat kemarin anak kami kita hantarkan dulu ke tempat peristirahatannya, baru nanti ada keluarga besar berkumpul untuk menentukan langkah selanjutnya. Kalau pihak rumah sakit tidak ada penjelasan yang detail tentang kejadian anak kami, mungkin kami akan lebih keras, bukan hanya cuma melanjutkan. Karena keluarga besar Sinaga ya sudah siap tentang hal ini. Baik, terima kasih banyak Pak Frans atas waktunya. Nah, saudara, itulah tadi penjelasan dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa memang diketahui Alvaro ini mulanya memang hanya mengalami amandel, didiagnosis amandel dan kemudian harus dilakukan penindakan operasi terhadap penyakit amandelnya. Diketahui tidak memiliki penyakit komorbid lainnya, itulah keterangan yang diberikan keluarga kepada kami tadi. Nah, kemudian inilah yang menjadi pertanyaan ataupun tuntutan harapan pihak keluarga. Apa sebetulnya penjelasan keterkaitan antara penyakit amandel ini, penindakan penyakit operasi amandel kemudian berakhir dengan didiagnosis mengalami mati batang otak. Nilu. Baik, Fedri Ananda, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Saudara, rumah